Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tematik muatan IPA dan juga PPKN. Akan ada hal yang menarik hari ini. Semoga kalian bisa mengikuti dan bisa menyenangkan pembelajaran kita hari ini ya. Melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada materi yang pertama terkait dengan mengidentifikasi rangkaian listrik paralel. Nah, rangkaian listrik paralel itu apa sih? Rangkaian listrik paralel itu adalah di mana alat-alat listrik tersusun bercabang. Jadi tidak tersusun gitu ya. Nah, kemudian pada rangkaian listrik paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Contoh instalasi listrik di rumah atau gedung perkantoran ya. Nah, misalnya seperti ini, di sini ada gambar ya. Bentar. Nah, di sini ada gambar antara lampu 1 dan juga lampu 2. Nah, seandainya ini lampu 1 dipadamkan, nah lampu 2 ini belum tentu padam, dia masih bisa menyala. Contohnya listrik-listrik di rumah kita tuh. Nah, kayak gini. Sana ini lampu ini dimatikan, apakah ini ikut mati? Kan tidak ya. Tergantung saklarnya masing-masing kan. Nah, jadi di rumah kita itu merupakan rangkaian listrik paralel ya. Nah, ini juga kalau misalnya ini dimatikan, ini tidak, ya ini akan tetap nyala ya. Nah, Pak Indra punya sesuatu mungkin yang menarik untuk kita. Nanti kalian coba sendiri. Nah, di sini nanti Pak Indra punya website ya. Nah, nanti kalian boleh gunakan atau coba sendiri website ini ya. Nah, di sini sudah ada. Nah, misalnya kalian boleh deh ya. Ini di sini ada kabel, ada baterai, ada listrik. Tuh masih banyak lagi ya. Nah, boleh nanti kalian coba-coba gitu ya. Maksudnya kalau misalnya dulu kita kan prakteknya itu langsung menggunakan kabel dan batu baterai ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan aplikasi. Nah, di sini kalian boleh tambahkan misalnya baterainya D2 ya. Nah, terus tambah kabel. Terus nanti lampunya 1 ya. 2 kan karena paralel. Nah, setelah itu ini karena ini rangkaian listrik paralel, jadi dia bercabang. Jadi kita perlu 2 switch atau saklar. Nah, ini tuh switch saklar ya. Nah, dari sini tambah ke sini. Nah, ini misalnya untuk ruangan berikutnya boleh ke sini. Nah, nanti dari kabel ini ke lampu A, dari kabel ini ke lampu B, ini juga sama. Hap. Ini juga sama ke sini. Hap. Ketika kita nyalakan, ini menyala, lampu 1 menyala. Ketika ini dinyalakan juga lampu 2 menyala. Ini dimatikan, ini tetap menyala, ini mati gitu ya. Nanti kalian boleh tuh coba-coba misalnya mau pakai resistor ya. Resistor ini penghambat ya. Misalnya jadi ketika ini pakai resistor, misalnya nih, Pendra coba contohkan pakai resistor. Kita nggak belajar sampai sini sih. Nah, ketika ini pakai resistor, si resistor ini bisa diatur misalnya. Ini coba geser ya biar lebih jelas. Bukan ini terangnya beda ya antara lampu 1 dan lampu 2 karena dia pakai resistor. Sebanyak berapa ini resistennya? 10 ohm misalnya, ini mungkin nanti ya kita belajarnya. Makin besar dia makin redup. Dia makin kecil dia makin terang, makin besar dia makin redup tuh ya. Misalnya apalagi ya? Nih banyak deh resistor pakai misalnya pakai apa ya? Pakai tangan. Nyetrum ya. Oh. Jangan coba-coba ini ya. Ada-ada aja nih pakai tangan ya. Ya pokoknya kalian coba nanti buat rangkaian listrik paralel.
Nanti boleh kalau yang bisa ya, kalau yang bisa nanti boleh difoto, kalau yang enggak juga nggak apa-apa. Oke, kita kembali ke materi kita. Mana tadi tuh? Ini ya. Nah, jadi seperti itu untuk rangkaian listrik paralel ya. Nah, seperti di lampu merah nih. Jadi kalau misalnya di lampu merah kan dia menyala masing-masing ya. Jadi nggak, misalnya kita bisa melihat ketika perpindahan antara lampu merah ke lampu hijau itu kan ada lampu kuning ya. Nah kan dia nyala bareng. Lampu merah nyala bareng, nanti merahnya hilang, baru hijaunya nyala. Kayak gitu. Nah, kemudian kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, kita sudah sering bahas banyak terkait dengan hak dan kewajiban. Kemudian penggunaan hak harus seimbang dengan pelaksanaan kewajiban, betul. Jadi jangan sampai kita meminta hak yang lebih dari kewajiban kita. Misalnya Pak Indra bekerja sebagai seorang guru, kewajibannya mengajar aja misalnya. Dan Pak Indra itu misalnya digaji misalnya 100.000. Nah, kemudian Pak Indra melaksanakan tugas Pak Indra mengajar, tapi Pak Indra meminta hak misalnya 200.000. Nah, itu berarti kan tidak seimbang ya, karena kan sudah ada takarannya terkait dengan kewajiban dan juga hak. Nah, misalnya kita tidak berhak menggunakan lampu, namun kita berhak menggunakan lampu, namun kita berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik. Nah, kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap orang lain tuh, mematikan televisi. Nah, di sini ya, ini siapa nih? Coba cek ya. Misalnya ini nih. Mematikan televisi selesai menonton merupakan kewajiban agar dapat menghemat listrik. Kalau misalnya juga kan lampu-lampu di rumah yang tidak terpakai, misalnya kan kita juga harus berkewajiban untuk menghemat listrik ya. Karena kita sudah punya hak misalnya untuk menggunakan listrik, bahkan kita tuh udah bayar. Ya kalau misalnya kita bisa menghemat, kenapa tidak gitu kan? Di dalam agama juga kita tidak boleh mubazir ya. Seperti itu. Nah, di sini kita kembali ke sini, kamu telah mengetahui tanggung jawabmu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Ya itu tadi, kalau misalnya kita menyetel musik, ya kan di sini ada musik mungkin. Kita berhak sih memang mendengarkan musik, tapi ingat ada hak orang lain untuk mendapatkan ketenangan. Jadi kalian tidak boleh menyalakan musik terlalu keras karena ada tetangga yang mungkin lagi sakit, atau tetangga mungkin yang lagi sakit gigi, kan ya cenut-cenut, pusing kalau misalnya setel musik. Oke, nah ini mungkin Nah, ini mungkin terlewat ya, mungkin ini masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, gitu saja mungkin anak-anakku sekalian terkait dengan pembelajaran hari ini. Yang paling harap hari ini adalah kalian bisa menggunakan uji coba ini ya, biar nanti nah, misalnya boleh di checklist ininya. Tuh. Banyak deh mungkin hal-hal yang dapat kalian pelajari nih di sini nih. Ya, itu saja mungkin yang dapat Penda sampaikan. Terima kasih banyak, anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.